Halo Sobat CWI, baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual yang berbentuk pemerkosaan dan femisida yang terjadi dengan korban yang masih merupakan seorang anak perempuan. Ada pemberitaan di mana 4 remaja melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan di Palembang. Kasus yang sama juga terjadi di Padang, yang mana kedua kasus yang terjadi dalam waktu berdekatan ini menunjukkan masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nah, edukasi untuk pencegahan kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melawan normalisasi kekerasan seksual dalam lingkungan sosial atau rape culture yang masih marak di antara masyarakat Indonesia. Kasus pemerkosaan yang terjadi di Palembang dilakukan oleh 4 pelaku yang masih anak-anak kepada korban yang masih di bawah umur juga. Bahkan para pelaku sempat bercerita mengenai aksi mereka tersebut kepada teman-temannya. Kemudian kasus yang terjadi di Padang itu juga terjadi kepada korban anak perempuan, yang mana korban ditemukan terbunuh dalam kondisi diikat dan dikubur. Kedua kasus tersebut dapat dilihat sebagai konsekuensi kurangnya pendidikan dan pencegahan kekerasan seksual dan adanya rape culture di antara masyarakat kita. Nah, yuk kita coba diskusikan hal ini dengan salah satu peneliti di CWI. Mbak Mia, menurut Mbak Mia, bagaimana sih kita harus melihat 2 kasus femisida yang baru-baru ini terjadi? Iya guys, jadi kedua kasus tersebut dan kasus lain yang terjadi akhir ini itu sangat memilukan ya, dan mengusik nurani kita gitu. Kasus-kasus yang terjadi itu semakin menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia itu belum optimal gitu. Maraknya berbagai kasus yang terjadi, kasus perkosaan, pembunuhan, terus juga pelakunya adalah anak, itu seolah-olah mengindikasikan bahwa adanya pembenaran atau normalisasi kekerasan seksual di masyarakat nih, yang tadi kita sebut sebagai rape culture. Kita kan nggak bisa ya membiarkan rape culture ini terus terjadi, karena nanti akan ada lagi kejadian-kejadian memilukan lainnya seperti kejadian akhir-akhir ini gitu. Nah, terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual itu kan memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi penting sih pelibatan untuk multi pihak, yaitu aparat penegak hukum, lembaga layanan berbasis masyarakat untuk terlibat aktif mencegah dan melawan rape culture ini. Iya, jadi kedua kasus atau kasus yang terjadi akhir-akhir ini juga semakin menunjukkan bahwa sosialisasi terkait pencegahan penanganan kasus kekerasan seksual itu belum optimal. Nah, apalagi kan pelakunya ini ada yang anak gitu ya. Pelaku anak ini semakin kayak memberikan tamparan gitu kepada orang tua atau wali. Dalam hal ini juga termasuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya, untuk terus mengupayakan pendidikan terkait penanganan kasus kekerasan seksual gitu di masyarakat. Jadi dari kasus kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini menjadi menampilkan urgensi pentingnya implementasi aturan turunan UU TPKS serta berbagai aturan lainnya dalam upaya melawan dan mencegah kekerasan seksual. Fakta bahwa dari kasus yang terjadi pelakunya masih di bawah umur harus menjadi catatan kritis, di mana upaya pencegahan harus dimulai dari berbagai tingkat, yang dimulai dari lingkungan keluarga dan juga pemerintah termasuk aparat penegak hukum serta masyarakat.